Ini adalah cerita subscriber yang mengubah pola pikir aku. Sekarang aku jadi yakin kalau hal menyeramkan bisa terjadi kapanpun dan di mana saja. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau bacain cerita subscriber. Ini adalah cerita yang horror abis dan di akhir cerita ini stay tune ya, karena aku bakal bagiin tips yang aku dapat dari teman aku yang indigo maupun dari internet. Gimana cara kamu bisa menghindari situasi yang dialamin oleh si pengirim cerita ini, oke? Dan kalau misalnya kamu punya tips lain, make sure juga untuk share di comment section. Karena guys, ini adalah cerita yang tampaknya bisa terjadi di mana aja. So ya guys, kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu ceritanya, then make sure to keep on watching. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Aku upload video tentang misteri, beauty dan juga fashion plus relative setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to this really creepy story. Ini datang dari Jogja, oke? Pengalaman yang akan saya ceritakan ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh saya sendiri beserta mama dan belum pernah saya ceritakan secara publik sebelumnya. Pada waktu itu, sekitar tahun 2011, saya dan mama pergi ke rumah kerabat di daerah pinggiran Yogyakarta. Di sana kita menginap di rumah kerabat tersebut yang letaknya di komplek perumahan bersebelahan dengan desa penduduk. Mama dan saya memiliki kebiasaan untuk olahraga jalan pagi. Kebetulan karena daerahnya di Jogja yang adem, tenang, dan asri, masih banyak pepohonan sangat nyaman untuk jalan pagi. Jadi ketika sampai di sana, keesokan harinya kami berencana untuk jalan pagi. Pagi itu kami sudah bangun dan bersiap-siap dari jam 5 pagi saking semangatnya. Namun saat mengutarakan maksud kami untuk jalan pagi kepada kerabat, dia mengatakan bahwa terlalu pagi untuk jalan pagi di daerah tersebut untuk jam segitu. Ia mengatakan nanti aja sekitar jam 6-an lewat ketika matahari sudah terbit. Sebenarnya kami agak bingung ya, karena biasa di Jakarta, oh iya kami itu tinggal di Jakarta, selalu jalan pagi sekitar jam setengah 6-an dan itu sudah terang karena matahari sudah mulai terbit. Tapi kami menganggap lalu hal tersebut karena mungkin memang di sini daerah lebih sepi dan lebih dingin, jadi matahari agak lebih lambat terbit. Ketika sudah jam 6-an lewat, akhirnya kami berjalan hanya berdua. Saya dan mama, kami suka bereksplorasi di tempat baru dan kerabat kami hanya berpesan jangan terlalu jauh tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ia tidak ikut jalan pagi karena lebih memilih mengurus keperluan di rumahnya. Oke, tampaknya semua normal ya. Awalnya kami berjalan mengitari komplek perumahan. Memang keadaan masih sepi, mungkin karena hari itu weekend. Setelah bosan mengitari komplek, akhirnya kami berinisiatif untuk jalan ke daerah desa penduduk yang bersebelahan dengan komplek karena terdapat jalan desa yang tidak begitu besar, tapi tidak begitu sempit juga. Muatlah untuk satu mobil jalannya dari konblok dan teduh karena kiri kanan banyak pohon. Terlihat begitu asri dan sepi, membuat kami yang dari daerah Jakarta yang padat, bising kendaraan, dan polusi, rasanya seperti menemukan oasis di padang gurun. Lanjut, setelah kita memasuki jalan desa tersebut, memang masih sepi. Hanya sesekali motor atau sepeda dari orang-orang desa yang mengangkut padi lewat sambil saling menyapa. Senangnya tuh kalau tinggal di daerah, menurutku ya, orang-orangnya lebih ramah untuk saling menyapa dan tersenyum, berbeda dengan kota, apalagi Jakarta, di mana orang-orang sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tak terasa, semakin jauh kami berjalan sampai akhirnya kami melihat daerah pemakaman agak di depan kami. Daerah pemakamannya
khas pemakaman desa yang agak lama gitu. Banyak pohon rindang yang besar-besar, dan ketika kita melihat itu, tidak terasa kalau suasana sekitar kami sepi sekali. Tidak ada orang ataupun kendaraan, apalagi sepeda yang lewat. Kami pun saling pandang seakan sedang bertanya hal yang sama. Apakah akan melanjutkan perjalanan atau balik pulang? Karena terasa begitu sepi dan keadaan sekitar juga tidak ada orang yang lewat sama sekali, akhirnya aku memutuskan untuk ajak mama pulang sambil berkata, "Pulang aja mah, serem di sini, sepi banget, nggak ada yang lewat, apalagi itu depan tuh udah ada kuburan." Mama sempat memperingatkan aku untuk jangan asal bicara karena kita sedang di daerah orang. Kami setuju untuk berbalik pulang. Disinilah awal keanehan mulai terjadi. Ketika kita berjalan balik mengikuti jalan saat kita datang, tadi itu ada persimpangan jalan. Memang sebelumnya saat kita datang juga ada persimpangan, dan karena kita pilih aman, kita tidak memilih jalan untuk berbelok baik kiri maupun kanan. Jadi tadi saat pertama kita datang, kita hanya pilih jalan yang lurus. Berarti seharusnya saat pulang pun rute jalan juga sama, tetap lurus. Ketika kita sudah melewati persimpangan jalan di mana kita tetap lurus, kita baru sadar kalau ternyata jalan yang kita lewati sama. Sampai di sini masih berpikir positif ya, karena merasa pagi hari pasti aman walaupun masih belum bertemu satu orang pun yang lewat. Kita masih berjalan mengikuti jalan desa, tapi lagi-lagi jalan yang kita lewati masih sama. Itu sudah putaran kedua atau ketiga karena aku membuat patokan satu rumah yang ada warungnya di persimpangan jalan. Sebelumnya di sepanjang jalan desa tersebut memang ada beberapa rumah, tapi semua rumah pintunya tertutup. Agak aneh memang menurutku, karena biasa warga desa pasti pagi-pagi sudah beraktivitas, entah menyapu atau menjemur. Karena aku sudah sering bolak-balik daerah Jawa, tapi entah mengapa pagi itu sepi sekali. Bahkan rumah yang ada warungnya yang aku jadi patokan, tidak ada orangnya. Memang warungnya buka, tapi sepi. Hanya ada 2 anak kecil lagi bermain di terasnya. Akhirnya setelah kita berputar-putar terus, mama berinisiatif nanya ke anak-anak gitu. Oke guys, ini di poin yang serem. Sebelumnya di teras warung tersebut tidak ada anak-anak yang bermain. Pas kebetulan udah putaran kesekian kalinya dan kita udah capek, ada mereka lagi main berdua. Mama akhirnya bertanya ke mereka arah jalan ke komplek perumahan di mana. Mereka hanya menjawab tidak tahu sambil tertawa-tawa kecil. Lalu mama bertanya lagi, kemana orang tuanya? Untuk bisa bertanya lebih jelas, dan mereka hanya menjawab lagi, gak tahu, sambil geleng-geleng kepala dan tersenyum. Dari situ, aku udah mulai merasa memang ada yang gak beres nih. Udah hanya aku tarik tangan mama, ajak mama jalan lagi, daripada gak jelas di situ. Tapi kali ini mengambil rute yang belok. Mungkin siapa tahu jalannya tembus. Ketika kita ambil rute yang berbelok itu, di situ kita melihat ada sederet rumah berhadapan dengan orang-orangnya. Tadinya udah seneng aja, banyak orang bisa nanya jalan. Tapi setelah jalan semakin mendekat, rasanya suasana agak aneh. Jadi, ada anak-anak lagi bermain, ada ibu-ibu lagi gendong anak, ada juga ibu-ibu yang kasih makan anak, ada yang lagi jemur juga, ada kakek-kakek agak bungkuk yang lagi menyapu. Benar-benar mereka beraktivitas normal layaknya orang-orang biasa. Cuma, ada satu yang aneh. Ekspresi mereka semua datar sambil memandangi kita berdua dan tidak ada komunikasi sama sekali di antara mereka. Jadi mereka diam-diaman aja, gak ada yang saling ngobrol layaknya kalau orang lagi bertetangga. Mereka semua diam sambil terus beraktivitas tapi masih ngeliatin kita. Jadi suasananya benar-benar sepi banget, aneh, berasa merinding, juga nggak tahu lagi deh. Ini aja kalau inget sambil ngetik gini sampai merinding sendiri. Aku sama mama saling berbisik apa perlu tanya arah jalan ke mereka. Tapi gelagatnya juga aneh, serem juga. Mereka ngeliatin kita tanpa ekspresi dan datar banget. Jadi kita juga nggak berani nanya dan mempercepat langkah kaki. Tapi setelah kami berjalan melewati sederetan rumah dan orang-orang itu jalan yang kami lewati, kembali lagi menuju sederetan rumah tersebut, dan yang bikin merinding lagi, semua orang-orangnya masih sama, dengan aktivitas yang sama, masih
masih ada anak-anak lagi main, ada ibu-ibu lagi gendong anak, ada ibu yang kasih makan anak, ada yang lagi jemur, ada kakek-kakek agak bungkuk tadi yang lagi menyapu, dan mereka masih juga dengan ekspresi datar yang sama. Masih ngeliatin kita juga tanpa bersuara satupun. Bayangin, di situ ada anak-anak main tapi nggak ada yang teriak-teriak atau nangis. Semua sepi. Guys, aku merinding. Kita berdua benar-benar merinding takut. Sambil cepat-cepat jalan biar lewat dari situ. Sambil baca doa juga terus-terusan biar dikasih jalan petunjuk sama Tuhan. Sampai akhirnya setelah lewat dari rumah sederet yang berhadapan itu, kita tiba lagi di persimpangan jalan yang ada rumah buka warung. Tapi di situ sepi, kita rasa juga udah nggak ada anak-anak main lagi. Di situ kita berhenti bentar buat istirahat sambil terus doa dalam hati. Kita berdua udah was-was dan khawatir. Kita coba telepon ke kerabat untuk kasih tahu kondisi. Tapi HP-nya nggak aktif, nggak bisa dihubungi. Berkali-kali kita coba, tetap hasilnya sama. HP-nya nggak bisa dihubungi. Kalau kayak gitu kaki aku pasti lemes guys. Aku pasti kayak, oh my god, kayak lemes gitu. Tapi anyway, sampai akhirnya HP mama bunyi dan itu telepon dari papa di Jakarta. Nanya kabar kita, mungkin karena connect ya, namanya juga hubungan keluarga. Lalu kita cerita ke papa kalau kita tersesat diputer-puter dari tadi. Papa bilang doa terus jangan berhenti. Dan papa juga bantu doa dari Jakarta. Setelah telepon selesai, kalian tahu apa yang terjadi? Mau tahu? Kita seperti tersadar kalau ternyata jalan ke arah komplek itu jalannya ada di depan mata, tinggal lurus aja. Padahal sebelumnya rasanya jalan itu muter-muter terus. Kita dengan iman yakin percaya kalau itu jalan yang benar ke arah komplek. Dan ternyata memang benar jalannya ke arah komplek. Dan setelah jalan di dalam komplek, baru kita merasa seperti balik ke dunia asli. Di situ banyak orang dan kendaraan lalu lalang. Banyak aktivitas warga juga, ada yang lagi belanja di tukang sayur, ada yang saling ngobrol, dan semuanya benar-benar normal. Kita bersyukur banget udah sampai di area komplek lagi dan langsung kasih kabar ke papa. Untung tadi papa telepon gak kebayang kalau kita gak ditelepon. Kita akhirnya sampai di rumah kerabat sekitar jam setengah 10 pagi. Dari jam 6 pagi, gara-gara muter-muter gak berasa sampai siang. Ternyata perjalanan dari desa sebelah ke komplek hanya sekitar 10 menit. Dan kita udah jalan sekitar 3,5 jam, muter-muter hanya untuk cari jalan ke komplek. Ketika sampai, kerabat kami langsung menyambut ke pintu depan rumah. Kaget juga, dia nanya, kita kemana aja? Sampai lama banget. Katanya di telepon nggak diangkat-angkat. Padahal tidak ada telepon masuk sama sekali. Dan waktu kita tanya bahwa kita juga telepon berkali-kali, tapi nggak diangkat. Dan di HP-nya juga nggak ada telepon sama sekali dari kita. Akhirnya kita cerita semua kejadian yang baru dialami. Lalu dia bilang kalau desa sebelah itu memang agak angker. Karena ada kuburan kunonya. Merinding guys, aku merinding. Dia sendiri yang orang daerah situ dan sudah tinggal lama bersebelahan kompleknya dengan desa, nggak pernah ke daerah itu. Makanya tadi pagi dia bilang jangan jauh-jauh. Tapi dia nggak mention kalau nggak usah sampai desa sebelah, karena dia pikir kita cuma jalan sekitar komplek aja. Besoknya kita akhirnya jalan pagi sama-sama di jam yang sama, yaitu jam 6 lewat dan hanya lewat depan jalan desa aja. Nggak sampai terlalu masuk ke arah desa, hanya sekedar kasih tahu ke kerabat kami kalau di situ kami lihat sendiri kalau suasananya lumayan, ada lalu lalang orang, motor dan sepeda seperti normal. Padahal kemarin sepi banget dan hanya sesekali yang lewat. Dan anehnya lagi, di persimpangan jalan yang ada rumah warungnya, ada orang yang jaga warung dan ada anak-anaknya juga lagi main biasa. Dan muka anak-anaknya itu sama seperti yang kemarin kita tanya. Karena mama penasaran, akhirnya kita ke warung itu dengan alasan membeli sesuatu sambil bertanya ke pemilik warung kalau kemarin pagi kenapa warungnya sepi. Dan sekalian nanya anaknya kalau kemarin ini kita nanya adik-adik arah jalan pulang komplek kok senyum-senyum aja. Nah, pemilik warung malah heran karena kemarin pagi dia jaga warung dan lumayan ramai seperti biasa. Anak-anaknya juga bingung karena katanya nggak tahu apa-apa,
belum pernah lihat kita, dan nggak tahu ada yang nanya jalan. Pemilik warung juga bilang kalau anak-anaknya main pasti selalu ada ditemenin sama dia, nggak pernah ditinggalin sendiri. Anaknya itu sekitar umur 4 dan 5 tahunan. Jadi kemarin kita nanya siapa? Kita juga sempat ke arah jalan yang ada rumah sederet berhadapan itu, tapi nggak ada jalan belokan ke arah rumah-rumah yang sederet itu. Benar-benar nggak ada jalan arah kemarin yang kita muter-muter sampai ke rumah sederetan yang berhadapan itu. Jadi artinya ketika dia lagi mau belok untuk lihat rumah yang berderetan itu belokannya aja nggak ada. Jadi keesokan harinya itu dia nggak bisa lihat rumah sederet itu. Guys, oh my god. Sebuah pelajaran berharga buat kita semua kalau lagi di daerah orang atau dimanapun kita berada, terutama tempat baru dan masih asri, lebih baik jaga sikap dan omongan untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Memang percaya tidak percaya bagaimanapun juga kita hidup berdampingan dengan hal-hal lain seperti itu. Setidaknya saling menghormati dan tetap beriman pada Tuhan. Sekian cerita saya, terima kasih. Angel, Jakarta. So, ya guys, inilah cerita dari Angel ya, subscriber yang udah baik banget share pengalamannya. Kamu pernah gak sih ngalamin hal yang seperti ini? Karena mungkin aku pernah cerita di channel ini, atau mungkin juga belum, dimana mama aku itu pernah kayak jalan hiking gitu di hutan, dan sama seperti Angel ini, dia itu kayak dibutain gitu loh, kayak disesatin gitu jalannya. Jadi dia asik kayak muter-muter hutannya itu sama aja, asik lihat sungai yang sama, hari makin gelap, dan akhirnya entah bagaimana mereka asik berdoa ya, akhirnya itu mereka bisa keluar. Aku tuh selalu ngerasa itu hanya terjadi di hutan aja, karena kan di hutan kamu tau lah kayak ada banyak hal-hal yang memang tinggal di sana gitu kan. Tapi aku nggak tahu kalau di desa itu yang jelas-jelas sampingnya tuh komplek ya, cukup modern, juga bisa terjadi hal yang seperti ini. So ya guys, supaya ini tuh creepy banget. Kalau misalnya kamu punya pengalaman yang sama, make sure untuk share di comment section di bawah. Dan juga guys, aku ada research ya tentang ini, karena kan aku tertarik dengan orang-orang yang misalnya hilang di hutan atau orang yang disesatin gitu sama roh-roh ya kan. Dan aku ada dapat beberapa tips. Ini tuh kayak custom gitu lah, kayak tips supaya kamu itu nggak dihilangin. Dan kalau misalnya kamu dihilangin, gimana cara kamu kembali ke dunia dimana kamu bisa nonton YouTube and Chills, oke? Kalau misalnya kamu disesatin gitu, kamu tinggal balikin jaket kamu, jadi kamu tuh pakainya terbalik, dan kata orang sih itu bakal bawa kamu ke dunia kita lagi gitu. Nah, tips kedua adalah kamu bisa coba badan kamu tuh kayak turun dan kamu lihat di antara kedua kaki kamu. Itu biasanya juga bisa membantu membawa kamu ke dunia kita lagi. Tips yang lain adalah kamu tuh memang benar ya, seperti yang dikatakan oleh Angel tuh, kamu harus selalu permisi. Biasanya kan kita ingin buang air kecil atau gimana, itu selalu permisi kan, kayak di hutan gitu ataupun di pinggir jalan. So do that, make sure untuk selalu minta permisi. Dan tips lainnya adalah, aku nggak tahu apakah ini efektif, tapi mereka bilang sih jangan pakai baju yang terang, karena mungkin kamu menarik perhatian mereka gitu. I don't know. Dan menurut aku tips paling ampuh yang juga dibuktiin oleh Angel dan mamanya adalah doa. Jadi aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali kamu doa, seperti kayak mama aku juga waktu itu yang ketika dia tersesat di hutan, dia juga doa, dia kembali loh guys, kayak maksudnya dia melihat jalan lagi dan beneran aja dia selamat gitu. Jadi kalau misalnya kamu amit-amit gitu ya, kamu tersesat atau nggak disesatin gitu, kamu banyak-banyak aja doa, itu pasti kamu bisa kembali ke dunia ini lagi. So, ya guys, kalau misalnya kamu punya tips-tips lain, make sure juga untuk share di comment section di bawah supaya kita saling membantu gitu ya. Dan kalau misalnya kamu suka dengan cerita ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk subscribe dan juga follow aku di Twitter dan di Instagram. Kamu bisa request video ataupun kamu ingin share cerita kamu, bisa juga di Twitter @yuvipan, ataupun kamu juga bisa email cerita kamu di qvs@gmail.com. Buat kamu yang pengen tahu warna lipstick yang aku pakai hari ini pakai lipstick dari Revlon. Ini adalah Plum Velour. Finishnya itu lebih ke shine ya, jadi it's like agak glossy gitu. Dan ini tuh warnanya lebih ke, you know, kayak kayak violet gitu. So yeah guys, thank you so much for watching. I hope you have a wonderful day, and I will see you in my next video. Bye guys.
I know